Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fikri Ekal, NIM 24010316120025, Informatika Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan mendeploy aplikasi web pada lingkungan cloud computing sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah cloud computing. Langsung saja, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat VCN terlebih dahulu. Nah, yang dipilih VCN with Internet Connectivity. Kemudian langsung start. Setelah itu, VCN name sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, yaitu UAS garis NIM. Kemudian, langsung saja ke next. Setelah itu, create. Maka kita harus menunggu terlebih dahulu. Sudah selesai, view virtual cloud network. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya VCN sudah berhasil dibuat. Kemudian, langkah selanjutnya pilih public subnet UAS. Klik lagi default security, kemudian add English rules. Untuk stateless ini silahkan diceklis saja. Setelah itu source type tetap CIDR. Source CIDR bisa dilihat, saya melihat dari free trial dari Docs Cloud Oracle. Nih source CIDR. Saya copy, paste. Kemudian untuk IP protokol tetap TCP. Source port range-nya dibiarin saja. Kemudian untuk destination port range-nya diisi 80. Nah, selanjutnya description ditulis allow HTTP connection. Kemudian add English rules. Selanjutnya, saya akan membuat instance. Create instance, kemudian namanya sesuai dengan format atau ketentuan yang sudah diberikan. Kemudian mengganti ini dengan Ubuntu versi 18. Karena ya, saya akan menggunakan server pilot nanti, itu yang saya ketahui, dan setahu saya ada juga yang lain yaitu LAMP, tetapi saya tidak mengerti. Kemudian select image. Untuk SSH-nya, kita akan menggunakan putih. Langsung saja di generate. Ditunggu sebentar. Nah, di public key ini diblok semuanya, copy, kemudian pindahkan ke notepad. Dipaste, kemudian disimpan. Nama file sesuai dengan ketentuan. .pub. Simpan. Lalu hasil yang tadi diupload. Kemudian
kemudian open. Oke, setelah itu create. Selanjutnya kita menunggu sampai status ini 100% komplit. Sudah berjalan 15%. Baiklah, sudah 100%. Untuk private key jangan lupa di-save terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita akan menghubungkan dengan menggunakan putih. Untuk hostname kita akan menggunakan dari public IP address. Oke, setelah itu untuk autentikasi kita akan menggunakan yang sudah di-save tadi. Baiklah, setelah itu login sebagai username Ubuntu. Kemudian klik enter. Baiklah, sudah bisa. Oke, setelah itu kita akan menjadi admin dengan klik sudo su. Setelah itu kita akan cek admin dengan UMI. Oke, kita sudah terdaftar sebagai admin. Baiklah, tahap selanjutnya kita akan masuk ke server pilot. Login terlebih dahulu. Oke, connect-kan ke server. IP address kita lihat kembali di instance. Public IP address di copy saja. Paste. Root password ini dicentang saja. Kemudian untuk hostname-nya sesuai dengan ketentuan. Connect to server pilot. Setelah itu, copy yang ada di sini, masukkan ke putih. Masih menunggu dari server pilotnya terlebih dahulu. Oke, ini sekarang sudah selesai tahapnya dari server pilot. Selanjutnya kita create app. Kemudian nama sesuai dengan ketentuan. Domainnya tetap sama seperti public IP address. Oke, selanjutnya sistem user password. Create app. Kemudian untuk mendapatkan akses, kita harus mengambil dari Doxcloud firewall, dimasukkan ke dalam Qt. Oke, setelah itu mari kita coba apakah sudah bisa dijalankan atau belum. Baiklah, tanda seperti ini sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan mengupload web PPL saya melalui Bitwise. Karena dari server pilot sendiri tidak menyediakan. Kemudian untuk nama host, kita akan menggunakan public IP address, sedangkan username menggunakan nama Ubuntu, initial method public key plus password, kemudian untuk client key kita akan menambah
dengan yang sudah dibuat di awal menggunakan file Qt. Open, import, kemudian pilih global 1, setelah itu store encrypted password in profile, kemudian login, accept and save. Selanjutnya, buka lokasi server pilot seperti langkah-langkah berikut. Maka web PPL nantinya akan diupload di sini. Selanjutnya, untuk mengupload, kita harus menggunakan service temporary melalui tnpfiles.org. Pilih file PPL saya, open, upload. Oke, setelah itu copy link. Kemudian kita paste di Qt dengan mengetik widget terlebih dahulu. Kemudian paste. Enter. Oke, setelah itu kita cek. Oke, file sudah terupload. Selanjutnya, kita akan unzip di Qt dengan ketik unzip. Kita refresh. Oke, sudah berhasil. Kemudian atur permission dengan ketik kemudian satu lagi. Lalu akan saya coba kembali apakah sudah berhasil atau belum. Database-nya belum terhubung. Maka yang harus dilakukan adalah menginstal phpMyAdmin. Copy directory, buka Qt kembali, paste, oke, cari phpMyAdmin, salin alamat link,
Buka Putty kembali, widget, kemudian paste, enter. Oke, setelah itu dicek apakah sudah berhasil. Oke, downloadannya sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan mengunzip dengan mengcopy terlebih dahulu tulisan phpMyAdmin-nya. Buka Putty kembali. Unzip. Paste. Oke, dicek kembali apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Unzipan yang tadi sudah masuk ke dalam directory. Oke, selanjutnya kita melihat kembali di web dengan paste phpMyAdmin. Baiklah, jika seperti ini, instalasi phpMyAdmin sudah berhasil. Tahap berikutnya, buat database melalui server pilot. Create database. Name-nya sesuai dengan ketentuan. Username saya buat nama saya. Password. Create database. Baiklah, jika sudah membuat database di server pilot, sekarang coba untuk login. Oke, sudah berhasil login. Tahap selanjutnya adalah import database. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, memperbarui koneksi database dengan hapus koneksi yang pertama atau yang sebelumnya. Buka Putty, kemudian copy, paste, enter. Oke, dicek dulu. Sudah terhapus. Maka kita akan upload database yang baru. Baiklah, buka file database-nya. Usernya sesuaikan dengan yang sudah diisi. Passwordnya. Database name-nya disesuaikan. Oke, sudah selesai. Mari kita upload terlebih dahulu.
di tmpfiles.org. Pilih file, open, upload. Oke, salin alamat link. Maka buka Putty kembali agar kita tempatkan di directory. Paste. Baik, dicek dulu apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Oke, selanjutnya setelah kita sudah berhasil mengupload database yang baru, mari kita cek web yang sudah kita buat, apakah sudah berhasil atau belum. Baiklah, ini adalah halaman utama dari web PPL saya. Saya akan mencoba login terlebih dahulu. Terdapat 3 user yang dapat melakukan login. Yang pertama dosen, kedua mahasiswa, ketiga akademik. Saya akan mencoba login sebagai dosen terlebih dahulu. Untuk dosen sendiri username-nya adalah ini 0123 dengan password dosen. Mari kita coba. Masuk. Tunggu sebentar. Berhasil, maka ini adalah halaman dosen. Terdapat absensi, laporan per semester mahasiswa, laporan per semester dosen. Untuk absensi sendiri, ini adalah halamannya. Nantinya ketika memilih dosen, mata kuliah, kelas, dan tahun ajaran, diklik cari maka akan keluar QR code. Setelah itu laporan per semester mahasiswa. Nantinya ini akan diupdate oleh akademik untuk laporan mahasiswa yang berhasil melakukan absen atau yang tidak melakukan absen. Selanjutnya laporan per semester dosen. Sama seperti mahasiswa, ini seperti kehadiran dosen. Selanjutnya, terdapat juga menu ubah password. Mari kita lihat terlebih dahulu. Memasukkan password lama dan password baru, kemudian klik ubah, maka password akan berhasil diubah. Baiklah, untuk mahasiswa ketika masuk, maka hanya dapat menampilkan absensi scanner atau QR code. Selanjutnya saya akan mencoba untuk login sebagai akademik dengan username bagus, passwordnya bagus. Ini adalah bagian akademik yang banyak fiturnya, dari entry mata kuliah, berguna untuk menambahkan mata kuliah. Kemudian entry kelas, berguna untuk menambahkan kelas atau ruangan. Setelah itu entry jadwal kuliah, yang berguna untuk menambahkan jadwal kuliah dari tanggal, jam mulai, kelas, nama dosen, nama mata kuliah, dan tahun ajaran. Setelah itu ada manajemen data dosen. Untuk melihat data-data dosen, dari nomor induk dosen, nama dosen, umur, dan foto. Ada juga untuk manajemen data mahasiswa yang kurang lebih sama seperti data dosen. Tetapi mahasiswa menggunakan nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, umur, dan QR code untuk melakukan absensinya. Setelah itu user management untuk mengelola atau memberikan izin kepada siapa aja yang boleh masuk atau boleh mengakses website ini. Oke, sekian. Saya rasa itu saja yang bisa dapat saya sampaikan
dari langkah-langkah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.